Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tes bakat skolastik pada topik kemampuan logika atau penalaran. Seperti kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya bahwa tes bakat skolastik terdiri dari kemampuan verbal, kemampuan numerikal, kemampuan logika, dan kemampuan figural. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kemampuan logika atau penalaran. Nomor 1. Semua seniman kreatif. Sebagian ilmuwan adalah seniman. Simpulan yang tepat adalah A. Sebagian ilmuwan kreatif. B. Sebagian bukan ilmuwan tidak kreatif. C. Semua ilmuwan kreatif. D. Semua ilmuwan tidak kreatif. E. Sebagian bukan ilmuwan kreatif. Jadi Sobat P3K, untuk kemampuan logikal itu terdiri atas beberapa premis. Ada premis pertama dan premis kedua, lantas kita diminta untuk membuat suatu kesimpulan. Pembahasannya adalah kita menerapkan dalam teori kemampuan logika yang sering dikenal dengan silogisme, di mana P adalah seniman, Q adalah kreatif, R adalah sebagian ilmuwan. Maka premis pertama tadi yang berbunyi semua seniman kreatif berarti semua seniman berarti adalah P, kreatif adalah Q. Berarti bisa kita katakan jika P maka Q. Premis pertama. Premis kedua, sebagian ilmuwan adalah seniman. Berarti adalah sebagian ilmuwan adalah R. Jika R maka P. Nah, kemudian untuk membuat kesimpulan biasanya kita diminta untuk melakukan eliminasi begitu. Yang P dengan P di ruas yang berbeda kita hilangkan. Ya, seperti ini contohnya. P kita coret dengan P, maka tersisa R dan Q. Maka membacanya jika R maka Q. R adalah sebagian ilmuwan dan Q adalah kreatif. Berarti jawaban yang tepat adalah sebagian ilmuwan kreatif. Jawaban yang tepat adalah A. Sebagian ilmuwan kreatif. Jika teman-teman sudah terbiasa, tidak perlu sebenarnya menggunakan rumus-rumusan premis pertama, premis kedua seperti itu. Karena menggunakan kemampuan logika kita itu akan jauh lebih efisien dan efektif. Semua seniman kreatif, berarti semua seniman itu kreatif. Sebagian ilmuwan adalah seniman, berarti sebagian ilmuwan itu, karena dia adalah seniman sebagiannya, berarti sebagian ilmuwan adalah yang kreatif, ada yang kreatif. Sehingga kesimpulannya sebagian ilmuwan kreatif yang A. Kita lanjutkan nomor 2. Ketika hujan, semua kegiatan olahraga diadakan di gedung serbaguna sekolah. Anton berlatih pencaksilat di gedung serbaguna sekolah. Simpulan yang tepat adalah A. Anton berlatih pencaksilat ketika gedung sekolah tidak dipakai. B. Gedung serbaguna sekolah hanya digunakan untuk kegiatan olahraga pencaksilat. C. Ketika hujan Anton berlatih pencaksilat. D. Ketika tidak hujan Anton berlatih pencaksilat. Ataukah E. Ketika tidak hujan gedung serbaguna digunakan oleh Anton. Pembahasannya adalah, jika kita masih mau menggunakan rumus tadi, maka kita akan melakukan permisalan. P di gedung serbaguna sebagai gedung serbaguna. Q itu kita misalkan ya, ketika hujan, dan R-nya adalah Anton berlatih pencaksilat. Maka premis pertama yang berbunyi ketika hujan semua kegiatan olahraga diadakan di gedung sekolah menjadi jika P maka Q. Premis yang kedua, Anton berlatih pencaksilat di gedung serbaguna sekolah. Jika kita ubah menjadi jika R maka P. Maka kita lakukan cara yang sama, kita eliminasi P yang ada di dua ruas yang berbeda.
Nah, tersisalah R dan Q. Maka kesimpulannya, jika R maka Q. Jawaban yang tepat adalah Anton berlatih pencak silat ketika hujan. Jawaban yang tepat adalah C. Ketika hujan, Anton berlatih pencak silat. Nomor 3. Televisi yang berkualitas baik, bersuara jernih, dan bergambar jelas. Premis pertama. Premis kedua adalah sebagian televisi di kamar hotel berkualitas jelek. Simpulan yang tepat adalah A. Semua televisi di kamar hotel bersuara jernih dan bergambar jelas. B. Di kamar hotel ada televisi yang bersuara jernih dan bergambar jelas. C. Tidak ada satupun kamar hotel yang memiliki televisi berkualitas baik. D. Sebagian hotel tidak memasang televisi berkualitas baik di kamarnya. E. Tidak ada televisi yang berkualitas jelek di kamar hotel. Jika kita menggunakan analogi kita, maka kita akan bisa menemukan jawaban dengan cepat sebenarnya. Televisi yang berkualitas baik itu bersuara jernih dan bergambar jelas. Berarti harus memenuhi dua unsur atau dua kriteria ini. Bersuara jernih dan jelas, maka TV dikatakan baik. Sebagian televisi di kamar hotel berkualitasnya jelek, berarti tidak berkualitas baik gitu kan. Nah, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebagian televisi yang ada di hotel itu tidak jernih dan tidak jelas gambarnya, karena untuk menjadi dikatakan berkualitas baik harus punya dua unsur tadi, sedangkan ada sebagian hotel yang kualitas televisinya itu tidak baik atau jelek. Nah, ketika kita menggunakan permisalan, misal P kita ibaratkan adalah kualitas baik, Q adalah jernih dan jelas, R adalah televisi di kamar hotel. Maka premis pertama, televisi yang berkualitas ya, itu adalah P, berarti yang berkualitas baik. Kemudian jernih dan gambar jelas itu adalah Q. Maka premis pertama jika P maka Q. Premis yang kedua, sebagian televisi di kamar hotel berkualitas jelek. Berarti televisi di kamar hotel adalah R, berkualitas jelek ya. Dalam hal ini sebenarnya adalah negasinya ya teman-teman ya, karena berkualitas jelek berarti yang tidak baik ya, negasinya bisa kita hilangkan begitu. Maka kesimpulan jika R maka Q, berarti sebagian televisi yang ada di hotel itu ada yang jernih dan jelas. Kenapa? Karena ada sebagian yang lain yang berkualitas baik juga, tapi sebagian yang lain jelek, sebagaimana premis yang kedua. Maka jawaban yang tepat adalah B. Di kamar hotel ada televisi yang bersuara jernih dan bergambar jelas. Karena kenapa? Kata kuncinya di sini, teman-teman. Ada kata sebagian. Sebagian ada yang jelek, berarti sebagian yang lain ada yang bagus kan? Begitu. Nomor 4. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam pelajaran matematika. Siswa yang pandai dalam pelajaran matematika rajin belajar. Simpulan yang tepat adalah A. Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran kimia rajin belajar. B. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia rajin belajar. C. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia tidak rajin belajar. D. Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran kimia dan matematika rajin belajar. Ataukah E. Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran matematika rajin belajar. Pembahasannya adalah, jika premis yang pertama mengatakan siswa pandai dalam pelajaran kimia, maka kita ibaratkan pandai kimia itu adalah P. Nah, juga pandai dalam pelajaran matematika, berarti kita ibaratkan Q. Maka premisnya menjadi jika P maka Q. Premis yang kedua, siswa yang pandai ya adalah siswa yang pandai ya, matematika itu adalah Q, rajin belajar adalah R, maka jika Q maka R. Kesimpulannya berarti kita bisa mengambil kesimpulan jika P maka R, karena Q-nya kita eliminasi di dua ruas yang berbeda. Maka kesimpulannya menjadi jika P maka R. P adalah pandai kimia, R adalah rajin belajar. Berarti kesimpulannya siswa yang pandai dalam pelajaran kimia rajin belajar.
Tuh, kalau kita menggunakan logika cepat kita juga bisa. Siswa yang pandai kimia, pandai juga matematika. Siswa yang pandai matematika rajin belajar, otomatis yang pandai matematika rajin belajar, berarti yang siswa yang pandai kimia pun juga rajin belajar, kan begitu. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 5. Tak satu pun pahlawan yang korupsi. Semua guru adalah pahlawan. Simpulan yang tepat adalah A. Semua yang korupsi adalah pahlawan. B. Semua yang tepat tidak korupsi adalah guru. Ataukah yang C. Semua pahlawan adalah guru. D. Semua guru tidak korupsi. E. Semua guru yang korupsi adalah pahlawan. Kita bisa menggunakan logika cepat kita. Tak satu pun, berarti tidak seorang pun. Tidak satu pun, ya. Pahlawan yang korupsi, berarti tidak ada pahlawan yang korupsi. Semua guru adalah pahlawan. Nah, karena semua guru adalah pahlawan dan semua pahlawan tidak korupsi, kan begitu. Berarti semua guru tidak korupsi. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 6. Ani adalah anak rajin. Ia tidak pergi ke pasar kecuali hari Minggu. Hari ini hari Kamis. Simpulan yang tepat adalah A. Ani pergi ke pasar. B. Ani tidak pergi ke pasar. C. Ani pergi ke sekolah. D. Ani anak yang pintar. E. Ani bukan anak yang rajin. Kata kunci di soal ini ada di sini. Ani anak rajin. Ia tidak pergi ke pasar kecuali hari Minggu. Dia tidak pergi ke pasar kecuali hari Minggu. Berarti si Ani pergi ke pasar kalau hari Minggu. Sedangkan hari ini adalah hari Kamis. Berarti bisa kita katakan karena ini hari Kamis, berarti bukan hari Minggu. Berarti Ani tidak pergi ke pasar. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Ani tidak pergi ke pasar. Nah, jika kita membuatnya dengan menggunakan permisalan P adalah pergi ke pasar, Q adalah hari Minggu. Premis pertama mengatakan jika P maka Q. Jadi jika Ani pergi ke pasar di hari Minggu. Nah, premis kedua ingkarannya hari ini hari Kamis bukan hari Minggu. Berarti kesimpulannya ingkaran dari P atau negasi P yaitu tidak pergi ke pasar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Ani tidak pergi ke pasar. Nomor 7. Semua asrama dilengkapi kantin dan ada jam kunjungan. Oke, teman-teman. Di sini berarti ada dua ketentuan atau dua syarat atau dua unsur yang harus dipenuhi. Semua asrama dilengkapi kantin dan ada jam kunjungan. Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Apa kesimpulannya? A. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. B. Ani berada di asrama yang tidak ada jam kunjungan. C. Ani berada di bukan asrama. D. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. E. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Jawaban yang tepat jika kita menggunakan logika semua asrama. Jadi semua yang akan disebut sebagai asrama itu harus dilengkapi kantin dan jam kunjungan. Ternyata Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin dan juga tidak dilengkapi adanya jam kunjungan. Berarti kesimpulan mudahnya adalah Ani tidak sedang berada di asrama. Maka jawaban yang tepat adalah C. Ani berada di bukan asrama. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 8. Seluruh murid wajib memakai pensil. Sebagian murid menyukai kertas hijau. Simpulan yang tepat adalah A. Semua murid memakai pensil dan menyukai kertas hijau. B. Semua murid yang memakai pensil pasti menyukai kertas hijau. C. Sebagian murid yang menyukai kertas hijau tidak memakai pensil. E. Semua murid yang menyukai kertas hijau pasti memakai pensil. E. Semua murid yang menyukai kertas hijau tidak memakai pensil. Oke, kita menggunakan logika cepat kita.
Seluruh murid wajib memakai pensil, berarti semuanya tanpa terkecuali. Ya, semua murid memakai pensil, kan begitu. Sebagian murid menyukai kertas hijau, berarti sebagian murid yang menyukai kertas hijau pasti memiliki pensil atau wajib memakai pensil. Sebagian yang tidak menyukai kertas hijau pun juga wajib memakai pensil. Maka jawaban yang tepat adalah D. Semua murid yang menyukai kertas hijau, ya, semua murid yang menyukai, berarti dari total keseluruhan kan ada sebagian yang menyukai kertas hijau dan ada sebagian yang tidak. Nah, dari semua yang menyukai kertas hijau tadi pasti punya pensil. Berarti jawabannya adalah D. Oke, kita bisa ulas satu persatu optionnya. Yang A, semua murid memakai pensil dan menyukai kertas hijau. Salah, karena tidak semua murid menyukai kertas hijau, hanya sebagian saja. Kemudian yang B, semua murid yang memakai pensil pasti menyukai kertas hijau. Ini juga salah, karena apa? Semua murid yang memakai pensil itu tidak semuanya menyukai kertas hijau, hanya sebagian, sesuai premis yang kedua. Yang C, sebagian murid yang menyukai kertas hijau tidak memakai pensil. Salah. Kenapa? Karena seluruh murid wajib memakai pensil. Yang E, semua murid yang menyukai kertas hijau tidak memakai pensil. Salah juga, karena semua murid wajib memakai pensil. Maka jawaban yang tepat adalah D. Semua murid yang menyukai kertas hijau pasti memakai pensil. Demikian Sobat PPPK 2021, kami dari Mentor PPPK 2021 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman dalam setiap video pembelajaran kami. Dukung terus channel kami agar berkembang dan memberi manfaat kepada teman-teman untuk mempersiapkan seleksi PPPK 2021 dengan baik. Salam sukses, salam cerdas. Terima kasih.